Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam hidayah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tasin bersanad sebagaimana yang berada di dalam Aisar Lisigor, yaitu belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai dengan mahir, dari anak-anak pemula sampai dengan lansia. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan sifat-sifat huruf karena kita sudah berada pada sifat-sifat huruf hijaiyah yang berada di Al-Quran, yaitu 29 sifat ya, huruf hijaiyah yang ada di Al-Quran. Ya, dari sifat-sifat huruf ini karena kita sudah membahas ya, untuk membaca Al-Quran yang baik dan yang benar itu kita kan harus mengetahui bagaimana caranya kita mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf yang disebut dengan makharajil huruf. Itu sudah kita bahas tuntas, saya tidak akan membahasnya lagi. Kemudian kita sudah masuk pada sifat-sifat huruf, karena untuk membaca Al-Quran yang baik dan yang benar harus mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat huruf. Kita sekarang sudah memasuki pada sifat-sifat huruf. Sifat huruf yang pertama, A atau hamzah di harokat fathah, itu kita baca A. Kita sudah membahasnya di video sebelumnya. Demikian juga Ba sudah kita sudah lewati, sudah ada di video sebelumnya. Juga Ta sudah berada di video sebelumnya. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat huruf dari huruf hijaiyah Tha. Huruf hijaiyah Tha itu kita sudah bahas pada video sebelumnya, tapi kita ingat kembali bahwa Tha ini berada pada ujung lidah. Jadi ujung lidah seperti yang terlihat pada gambar ini, kita tempelkan pada 2 gigi seri bagian atas. Ya, seperti yang terlihat pada gambar ini. Jadi ujung lidah ditempelkan pada 2 gigi seri bagian atas. Karena jika berbicara gigi yang jumlahnya 32, itu ada gigi yang berada bagian atas jika sudah dewasa 16 dan berada di bagian bawah 16, jumlahnya 32. Nah, sekarang mari untuk mahrajil huruf atau huruf hijaiyah Tha, ujung lidah kita tempelkan pada 2 gigi seri atas. Tha, seperti itu. Itu tempat keluarnya, kita ingat pertama. Kemudian setelah kita mengetahui menempatkan huruf hijaiyah Tha ini merupakan huruf lisan, kita tempelkan 2 gigi seri atas, maka kita harus mengetahui sifat-sifat dari huruf hijaiyah Tha. Huruf hijaiyah Tha, ya seperti yang terlihat pada gambar ini, Tha ini mempunyai 4 sifat. Ya, huruf hijaiyah Tha mempunyai 4 sifat. Ya, sifat yang pertama adalah hamas, sifat yang kedua adalah rohwa, sifat yang ketiga adalah istifal, dan sifat yang keempat adalah infitah. Ya, kita sudah bahas juga. Jadi mari kita lihat sifat yang pertama. Setelah kita mengetahui tempatnya, mari kita lihat sifat-sifatnya, agar dalam membaca Al-Quran ketika bertemu dengan makhrajil huruf Tha, kita lebih baik dan benar di dalam membacanya. Tha, kita akan kaji satu persatu sifatnya. Mempunyai sifat hamas. Jika berbicara hamas, itu berurusan atau berhadapan atau berkaitan dengan udara atau nafas, berkaitan dengan nafas ya, nafas atau angin ya, angin yang keluar dari dalam ya, mengalir. Jadi nafasnya itu, jadi hamas itu adalah nafasnya, nafas yang mengalir ya. Jadi nafas kita harus dialirkan ketika kita menyebut atau melafazkan huruf hijaiyah Tha. Jadi seperti itu bunyinya, dialirkan nafasnya Tha. Ya, agar lebih baik dan lebih benar ucapan huruf hijaiyahnya. Tha ditempelkan, kemudian kita lafalkan hurufnya Tha karena dia mempunyai sifat hamas ya. Ini yang pertama. Kemudian untuk mengecek sifat hamas yang untuk agar mengalir nafas dengan baik, kita cara untuk ngeceknya, kita letakkan ya tangan kita seperti ini.
tangan ini diletakkan di depan dari lisan ya, di depan dari bibir ini kita letakkan, kemudian kita ucapkan hurufnya. Sa, sa. Ya, kita cek sudah mengalir belum? Sa, seperti itu. Ya, jika sudah mengalir berarti ucapan sa kita sudah baik dan benar. Tetapi jika belum terasa udaranya atau napasnya berada di depan berarti belum benar, ada yang salah. Sa, 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 sa. Kalau kita tahan-tahan, sa seperti itu tidak mengalir. Jadi kita harus alirkan. Sa, sa, sa. Ya, seperti itu. Ini cara yang pertama untuk ngecek hamesnya sudah benar apa belum. Kemudian yang kedua, cara ngecek hames udara atau nafas kita mengalir, sudah mengalir atau belum. Mari kita letakkan tangan kita di depan pita suara leher ini. Ini pita suara ya, seperti yang saya tunjuk ini. Kita letakkan di depan sini. Kita cek. Itu ada tempat pita suara bagian tenggorokan ya, bagian bawah. Itu kita cek, ada di situ kita sebutkan sa, atau kita sebutkan, kita sukun as. Kita letakkan tangan kita di sini, kemudian itu jika ada getaran as, itu berarti sanya ada permasalahan, berarti belum benar, salah. Harusnya ketika kita mengucapkan asa, as, is, us, maka di sini tidak ada getaran. Karena yang kita alirkan adalah nafasnya. Maka di sini tidak ada getaran, kecuali kalau yang kita alirkan suara. Sa, sa, seperti itu di sini pasti ada getaran. Ya kalau suara. Kalau ini nafas. Sa, sa, di sini tidak ada getaran. Ini cara yang kedua untuk ngecek hamesnya benar. Jika di sini sudah keluar udara dan jika di sini tidak ada getaran berarti hamesnya sudah benar ya. Itu cara mengecek untuk apakah suara kita sudah mengalir, sudah ada sifat hamesnya apa belum. Ya, tetapi ngeceknya itu kita harus memakai sukun atau memakai tasdid. Ini cara ngecek sifat hames yang pertama. Jadi mempunyai sifat hames yang pertama. Yang kedua adalah untuk ngecek sifat hames, sifat dari sa, huruf hijaiyah sa yang kedua adalah mempunyai sifat rohwa. Rohwa itu adalah berkaitan dengan suara. Ya, suara yang mengalir. Jadi ini berkaitan dengan suara yang mengalir. Jadi suara yang mengalir itu artinya tidak terputus. Misalnya kita mengucapkan mumbasa, bukan mumbasa, tidak seperti, tapi tidak boleh terputus. Mumbasa, basa, jadi mengalir suara dan nafasnya itu berbarengan ya. Ketika kita mengucapkan sifat rohwa, jadi yang mengalir adalah nafas dan suaranya, tidak boleh terputus atau terpotong, itu tidak boleh ya. Itu sifat rohwa ya. Rohwa membasa, basa, tidak bisa basa, itu nanti masuknya ke sifat sidah ya. Jadi membasa, basa, atau misalnya kita tasdid ya, basa ya, seperti itu. Ini adalah sifat rohwa untuk ngecek ya, apakah rohwanya sudah benar ya, seperti itu cara ngeceknya. Basa, jadi tidak boleh terputus, harus kita alirkan. Kemudian sifat yang ketiga adalah istifal. Jadi dalam huruf hijaiyah sa mempunyai sifat istifal. Sifat istifal itu berkaitan dengan suara, itu berkaitan dengan suara yang harus dialirkan ke depan. Ya, jadi dia harus keluar di sini, tidak boleh di dalam. Jadi sa, jadi di sini keluar suaranya dari sini, dari tenggorokan tentu saja, dari pita suara keluar sa, seperti yang saya tunjuk dengan ini ya, saya tunjuk seperti terlihat pada gambar sa. Tidak boleh kita mengucapkan ini istifal so. Nah, itu naik suaranya, nanti naik seperti ini, seperti kita mengucapkan zo,
Dho ini kan huruf dho seperti ini. Nah kalau kita naikkan akan seperti ini. Seperti ini lisan kita. Padahal lisan kita harus datar. Sa. Jadi mengalir nafas itu sampai dia berbunyi di depan. Sa, kita cek apakah suaranya sudah keluar di depan sini. Kalau belum keluar di depan sini ada yang salah dengan istifalnya. Jadi sifat istifal itu suara berada di luar karena ini huruf tipis ya. Jadi langsung dia mengalir. Sa, si, su, as, is, us, as, is, us. Ya, jadi suara keluar sini. Tidak boleh as, is, us. Nah, nanti lidahnya seperti ini. Jadi sepertinya harusnya dia datar. Itu ketika kita melafazkan makhrajul huruf sa. Kemudian ini sifat yang istifal yang ketiga. Kemudian sa mempunyai sifat yang keempat yaitu invitah. Invitah itu sama saja ya. Jadi kalau invitah itu tidak boleh suara dikumpulkan di rongga mulut ini. Sa, as, is, us. Jadi tidak boleh suara terimis. Karena ini menjadi sifatnya tidak menjadi invitah tapi menjadi isti'la, jadi huruf tebal ya. Kalau kita kumpulkan sini. Jadi harus betul-betul kita datarkan lisan kita begini dan huruf harus keluar di depan sini. Kenapa? Karena sa adalah huruf tipis. Jadi tipis. Kalau huruf tipis harus keluar bunyinya berada di luar. Tidak boleh di dalam. Kalau di dalam itu biasanya dimiliki oleh pengucapan huruf-huruf tebal istilah ya. Huruf-huruf tebal berada di dalam ya. Jadi inilah sifat-sifat dari huruf hijaiyah sa. Baik, karena masih ada waktunya sedikit, kita lanjut dengan latihan. Latihan huruf hijaiyah bukan saja sa tapi dari a, ba di sini ya digabung ya. Ada a, ba, ta, sa. A, ba, ta kita sudah sampaikan latihannya sudah kemarin dan ini kita lanjutkan pada latihan sa tetapi gabungan dari a, ba, ta, sa. Ya. Kita tempatkan lisan kita di gigi seri paling depan kemudian kita ucapkan sa, jangan dipanjang-panjangkan agar tidak menjadi mat ya. Kalau sa, nah itu ada matnya, ada alifnya. Sa, seperti itu. Karena kenapa ketika mau nyebut huruf sa dipanjangkan nanti jadi mat ya. Sedangkan kita sedang membaca huruf hijaiyah. Jadi satu-satu harokat saja ya atau satu ketukan. Sa, a, sa. Semua ini hurufnya keluar di luar ya. Di luar, jangan di dalam. Ba, sa, ta, sa, ta, sa, ba, sa, a, sa, a, sa, ba, sa, ba, sa, ta, a, ba, sa, ba, ta, a, sa, ta, sa, a, ba. Ya, seperti itu. Ketika kita membacanya dalam latihan ini sengaja saya barangkan karena memang waktunya masih ada. Demikian pembahasan sifat makhrajul huruf atau sifat-sifat dari huruf hijaiyah sa dan latihannya. Semoga manfaat dan ikuti terus videonya. Semoga bacaan Al-Quran kita makin baik dan benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.